Jadi kemarin Ya. lagi sempat rame viral buaya mengantarkan jenazah bayi. Pemirsa Ganjil Misteri, kemarin sempat ramai tentang berita viral adanya buaya yang mengantarkan jenazah bocah laki-laki di Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Nah, di situ saya melihat, karena saya dulu sempat menjadi pawang buaya, jadi di situ ada sebuah keajaiban yang memang ditunjukkan sama Tuhan, bahwa tidak selamanya makhluk buas itu memakan manusia ataupun memangsa tubuh manusia, tetapi di sini ditunjukkan bahwa adanya kasih sayang juga, mungkin dari apa ya, seperti tuah yang mengantarkan jasad ini sampai ke pinggir sungai. Tapi yang aku lihat buaya itu tuh memang ada hubungannya dengan si anak itu atau gimana? Kalau untuk hubungan secara mistis ataupun secara kedekatan normal itu tidak ada. Memang di situ ada sebuah keajaiban aja yang timbul di sana, datang dari buaya ini untuk mengantarkan jasad bocah kecil ini tadi sampai ke pinggir sungai. Kenapa dia tidak memakan buaya? Mungkin apakah buaya itu misalnya maksudnya ada jiwa spiritual atau apa buaya? Ya. Jadi di banyak makhluk buas itu tidak semuanya akan memangsa manusia, tetapi ada juga yang mereka itu melihat ada aura spiritual yang dimiliki mungkin dari si bocah ini, sehingga itu tidak bisa untuk mereka mangsa sebagai makanan, bahkan mereka mengantarkan ataupun membantu manusia. Jadi nggak semuanya makhluk buas itu terlihat seperti ingin memangsa manusia, tetapi ada juga tuah tertentu yang dimiliki oleh manusia yang itu bisa digunakan sebagai untuk menaklukkan binatang ataupun untuk mendekatkan diri kita kepada binatang agar binatang ini sayang ataupun tidak memangsa manusianya. Tentang mitos buaya sendiri di Kalimantan, terutama di Sungai Mahakam, apa sih mitos buaya? Kan kadang buaya itu seperti ada bilang buaya siluman, buaya putih dan lain sebagainya. Jadi emang dari segi buaya sendiri itu banyak jenis-jenisnya. Ada yang memang buaya ini buaya liar yang memang lepas di sungai ataupun rawa, yang mereka memang mencari mangsanya seperti binatang ataupun terkadang tidak sengaja untuk memangsa manusia di saat mereka merasa terancam. Terus ada juga jenis buaya ini yang dari sosok siluman, yang dulunya mungkin ada seseorang yang memuja dengan keilmuan-keilmuan tertentu yang arahnya itu ke buaya ataupun makhluk buas, itu yang menjadikan siluman ini sering tampak muncul di permukaan air. Terus ada juga yang sering orang dengar itu siluman buaya putih. Nah, siluman buaya putih itu lebih ke arah ada yang namanya sebuah keilmuan ataupun pesugihan. Jadi pesugihan ini yang digunakan seseorang dengan memelihara ataupun sosok dari buaya putih sendiri, dan akan diadakan ritual-ritual tertentu, bahkan diberikan makan di saat hari-hari tertentu pula. Ada juga mitos tentang manusia kembar dengan buaya atau punya saudara buaya. Ya. Gimana? Jadi untuk orang yang mempunyai saudara mungkin banyak ya, bukan seperti buaya aja, ada yang lebih ke arah makhluk buas lainnya seperti harimau, singa, ataupun binatang-binatang lainnya. Itu kedekatan itu memang biasanya sudah dipupuk dari binatang ini masih kecil. Jadi binatang ini masih kecil, mungkin disayang ataupun diasuh oleh seseorang yang memang menganggapnya ini sebagai saudaranya sendiri. Dan pada akhirnya di saat binatang ini membesar dan dia sudah dewasa, itu terjadi kedekatan akrab, intens, lebih seperti layaknya orang yang bersaudara ataupun berteman. Tentang Sungai Mahakam sendiri yang aku tahu, misalnya kesakralan sungai itu gimana? Untuk kesakralan yang ada di sungai itu sendiri, itu ada memang, kita percaya di sana memang banyak adanya buaya-buaya yang terlepas ataupun bukan terlepas ya, memang hidup di Sungai Mahakam sendiri, dan ada juga peraturan-peraturan yang mungkin ada di daerah itu sendiri. Aki sebagai pawang buaya, dulu seperti apa sih cara Aki mempelajari berkomunikasi dengan buaya?
Kalau untuk saya sendiri itu sebagai pawang buaya itu mulai dari umur 5 tahun itu diawali dan memang punya peliharaan sendiri dan juga itu tidak sengaja di sebuah perkebunan binatang yang memang di situ banyak buayanya. Bukan dengan mantra, jadi tidak dengan mantra karena kata orang zaman dulu itu orang yang bertuah tidak pernah tertukar. Jadi emang kedekatan saya dengan buaya itu atas dasar emang saya suka dan atas dasar kasih sayang sih. Berarti tidak dipelajari ya ilmu itu Ki, maksudnya pemanggil buaya gitu. Untuk ilmu memanggil buaya ataupun menjinakkan buaya itu lebih ke arah seperti kita anggap mereka teman dan juga lebih ke arah dewasa. Saya mulai mempelajari amalan-amalannya, tetapi tetap juga memang buaya itu sudah akrab dengan sendirinya. Ki, Aki pernah pengalaman apa aja Ki, maksudnya berkomunikasi dengan buaya yang selama Aki hidup? Maksudnya pengalaman Ya, maksudnya Aki memanggil buaya pernah berapa banyak? Oke. Kalau untuk menjadi pawang buaya sendiri, saya bahkan sampai saat ini masih dikontrak di salah satu perusahaan terbesar nomor 2 di dunia di perkebunan ibarat peternakan buaya. Itu kita sempat juga dipekerjakan untuk menangkap buaya-buaya liar di luar sana. Tentunya semua tidak dengan keilmuan saja, tetap kita menggunakan teknik dan trik untuk bagaimana bisa menaklukkan, menjinakkan buaya tersebut. Ada ritual khusus ya kalau mau memanggil buaya versi Aki? Oke, kalau versi saya sendiri, saya biasanya ada ritual tertentu. Biasanya ritual ini lebih ke arah keselamatan. Karena kita tidak pernah tahu adanya hari naas ataupun kejadian buruk lah kepada diri kita. Itu yang kita lakukan seperti berdoa ataupun membakar, menyajikan sebuah sesaji-sesaji sebagai simbol-simbol pelantar doa untuk keselamatan kita sendiri. Pernah digigit atau pernah dibawa buaya gitu? Kalau untuk digigit, alhamdulillah sampai saat detik ini belum pernah, tapi lebih ke arah lepas kontrol. Jadi lepas kontrol itu di saat kita tarik, ternyata kita takabur, makanya tidak boleh namanya takabur di saat kita melakukan sesuatu yang berbahaya karena hari naas itu kita tidak pernah tahu kapan adanya. Oke, balik lagi yang ke buaya itu, mungkin apa sih pesan yang bisa kita ambil hikmahnya dari si buaya itu? Mungkin ada campur tangan seorang spiritual nggak sih untuk menemukan si jasad itu, karena kan jasad itu udah hilang 3 hari katanya gitu. Mungkin ada ritual khusus dari seorang spiritual sana yang bisa menghantarkan jasad itu kembali ke daratan atau ke keluarganya. Oke. Kalau yang dilihat dari berita tersebut tentang anak kecil yang diantarkan oleh buaya ini, saya melihat ada sebuah energi yang memang melapisi anak ini. Mungkin ada seperti orang pintar ataupun tetua-tetua di sana yang mengantarkan doa untuk keselamatan ataupun menemukan jasadnya, dan Tuhan pun memberikan jawaban kepada si buaya ini yang mengantarkan sosok ataupun jasad dari anak ini sendiri. Terakhir mungkin pesan apa yang kita sebagai manusia, maksudnya walaupun itu buaya jahat ya, maksudnya buas, tapi kita harus tetap. Pesan yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut mungkin untuk lebih menjaga keluarga ataupun anak-anak kita di saat bermain ke tempat yang ini dianggap berbahaya. Terus juga adanya kekuatan spiritual yang harus kita jaga juga untuk keselamatan agar dijauhkan dari bala malapetaka, dan juga jangan pernah takabur. Terima kasih Ki. Ya, sama-sama.